ini saya akan membahas tentang YOLO. Jangan dari YOLO itu you only look. Kita masuk dalam pengertiannya. Nah, YOLO itu adalah algoritma yang berada dalam bidang computer vision untuk deteksi objek atau video secara real time. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara membagi gambar menjadi beberapa grid, di mana setiap grid bertugas mendeteksi objek yang ada di dalam YOLO, dapat mengenali objek, memberikan pembatas atau bounding box, dan memberikan label pada objek tersebut pada satu proses analisis karena pendekatannya langsung. Nah, YOLO ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan metode. Algoritma ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem keamanan, pengenalan wajah, dan kendaraan atau karena kemampuannya untuk memberikan hasil yang cepat dan cukup akurat. Keunggulannya terletak pada efisiensi yang mampu menyimbangkan antara kecepatan dan efisiensi. Selanjutnya, cara kerja YOLO. Gambar dibagi menjadi grid cell. Kedua, setiap sel memprediksi. Ketiga, menggunakan regresi untuk memprediksi posisi dan ukuran kotak. Yang keempat, model dilatih dengan data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Ada 4. Kecepatan tinggi, pendekatan langsung, deteksi objek. Ini kalau mampu mendeteksi objek dalam satu proses analisis, membuatnya sangat cepat dibandingkan lain yang memerlukan beberapa langkah proses. Yang kedua, pendekatan langsung. Dengan membagi gambar menjadi grid dan menganalisisnya sekaligus, YOLO dapat mendeteksi banyak objek secara efisien tanpa memerlukan langkah tambahan. Yang ketiga, efisiensi tinggi. YOLO mampu menyimbangkan kecepatan dan akurasi sehingga cocok untuk berbagai aplikasi yang memerlukan hasil cepat dengan tingkat akurasi yang memadai. Yang keempat, kemampuan deteksi objek. Nah, YOLO dapat mendeteksi beberapa objek sekaligus dalam satu gambar atau frame video, membuatnya sangat berguna. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa YOLO. Nah, kekurangan YOLO ada 4. Tingkat akurasi pada objek kecil. YOLO dapat kesulitan mendeteksi objek kecil, terutama jika objek tersebut berada dalam grid yang besar. Yang kedua, kesalahan lokasi. Karena setiap grid hanya bertanggung jawab pada lokasi. YOLO terkadang mengalami kesalahan dan menentukan lokasi yang presisi pada objek yang saling berdekatan. Yang ketiga, kompleksitas pada objek berdekatan. Ketika objek-objek berada sama lain, maka YOLO dapat salah deteksi atau menggabungkannya beberapa objek jadi satu deteksi. Nah, yang keempat, rate of akurasi meski cepat. Nah, YOLO mungkin sedikit lebih rendah dibanding yang lebih lambat, terutama pada dataset yang sangat kompleks atau bervariasi. Computer vision. Kita tinggal mengetik Nah, di sini saya sudah membuat deteksi penggunaan. Saya tinggal klik ini, karena sebelumnya saya sudah membuat deteksi penggunaan software. Untuk upload datanya, kita tinggal mengklik folder. Nah, ini data di dalam ini ada 100 data. Nah, 50 untuk software yang menggunakan
masker dan 50 untuk orang yang tidak menggunakan masker. Kita hanya tinggal klik upload, kemudian masuk di untuk jaringan. Nah, di sini ada dataset 1. Nah, dataset ini adalah data yang sudah saya labeling atau label. Dapat kita lihat menggunakan masker dan orang yang tidak menggunakan. Ini proses labelingnya. Kemudian saya akan masuk ke Nah, di sini saya tinggal menekan download dan kemudian dataset ini tersimpan di ini. Selanjutnya testing. Pada bagian ini untuk mengekstrak file zip yang berisi data atau file yang dibutuhkan untuk proyek deteksi objek. Nah, untuk ini, untuk menginstal pustaka ultrasif yang menyediakan fungsi dan kelas untuk bekerja dengan model YOLO. Nah, pada bagian ini untuk memeriksa instalasi ultra. Sedangkan pada bagian ini adalah proses pelatihan model deteksi objek menggunakan data yang telah disiapkan untuk memprediksi menggunakan model latih. Untuk viskopnya ini untuk mendeteksi wajah, mata, dan mulut. Kemudian bagian sini untuk menampilkan penggunaan masker, memakai masker atau tidak. Jika berwarna hijau, maka ini akan bertanda bahwa orang memakai masker. Jika itu bertanda untuk tidak memakai masker. Nah, ini kita tinggal klik ini. Kemudian di sini akan muncul tulisan warna merah, yaitu nah, tidak memakai masker. Ketika saya menggunakan masker akan ada tulisan warna hijau. Nah, ini memakai